Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nafila Putri dengan NIM 2002095020056 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas mengenai model jaringan standar dan protokol dari komunikasi data. Yang pertama yaitu definisi protokol. Protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol yaitu yang pertama sinteks, yang merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua yaitu semantics, yang digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga yaitu timing, yang digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Yang kedua yaitu fungsi protokol, yaitu yang pertama fragmentasi dan resizably, yang berfungsi untuk membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi dan setelah diterima, maka si penerima akan menghubungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Yang kedua yaitu encapsulation, yang berfungsi untuk melengkapi berita yang dikirimkan dengan address dan kode-kode koreksi. Yang ketiga yaitu connection control, yang berfungsi untuk membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Yang keempat yaitu flow control, yang berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima yaitu error control, yang berfungsi untuk mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keenam yaitu transmission service, yang berfungsi untuk memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Yang ketiga yaitu model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah deskripsi dari lapisan desain komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection. Model lapisan OSI dibagi menjadi dua kelompok yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas bertanggung jawab kepada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer yang menjadi fokus bagian utamanya adalah pada lapisan bawah. Tujuan utama dari penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari setiap lapisan yang terkait dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Berikut 7 layer pada OSI, yaitu yang pertama application layer, yang kedua yaitu presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima yaitu network layer, yang keenam yaitu data link layer, dan yang ketujuh yaitu physical layer. Yang keempat yaitu TCP/IP. TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Yang kelima yaitu addressing atau pengalamatan. Dalam TCP/IP dikenal 3 alamat, yaitu yang pertama physical address, yang dikenal sebagai link address, yaitu alamat dari sebuah node yang didefinisikan oleh LAN atau WAN. Physical address termasuk dalam frame yang digunakan oleh lapisan data link. Physical address adalah lowest level address. Yang kedua yaitu IP address atau logical address. Logical address diperlukan untuk komunikasi universal yang mendasari independen dari jaringan fisik. Logical address tidak mendukung dalam lingkungan internet world di mana jaringan yang berbeda dapat memiliki format alamat yang berbeda. Yang ketiga yaitu port address. IP address dan physical address diperlukan untuk kuantitas data perjalanan dari sumber ke host tujuan. Namun, saat tiba di host tujuan bukanlah tujuan akhir dari komunikasi data pada internet.
Sebuah sistem yang mengirimkan sesuatu namun data dari satu komputer ke komputer lain tidak lengkap. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.